Pak Samuel. Baik. Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FOF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Juni Bale dari Makassar. Sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan, belajar eksegesis Markus 1 ayat 1-8, namun sebelumnya saya akan beri kesempatan Pak Odiron untuk memimpin kita di dalam pujian penghantar firman Tuhan. Silakan Pak Odi. Oke, sukacita penuhi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Kembalikan kepada Bu Masri. Amin. Terima kasih Pak Audi yang sudah menyampaikan pujian dan juga doa dari Bu Lydia. Terpuji nama Tuhan. Sekarang saya serahkan waktu kepada hambanya, Pastor Juni Bale. Silakan Pastor. Baik, selamat malam Ibu Ayu yang sudah memimpin kita pada malam hari ini.
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Malam ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, kita eksegesis Markus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini sebenarnya cukup panjang, tapi nanti saya akan singkat-singkat supaya nggak terlalu panjang. Nah, secara fakta, slide yang kedua, Bu. Statistik daripada Markus sendiri, Markus terdiri dari 16 pasal dan 678 ayat dan 15.171 ayat, 71 kata. Penulisnya adalah Markus, temanya adalah Yesus adalah hamba. Jadi kalau Bapak Ibu kita baca Markus, maka temanya itu dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba. Ya, Yesus datang itu sebagai hamba. Waktu penulisannya sekitar tahun 55 sampai dengan 65 Masehi, dan tempat penulisannya itu di kota Roma. Kata kunci daripada Injil Markus itu adalah pelayanan. Nah, Kristus di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah pekerja yang ajaib. Nah, itu secara garis besar Injil Markus itu seperti itu. Nah, latar belakang daripada Injil Markus adalah Injil Markus ini merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil Yesus Kristus. Ya, sekalipun nama penulis tidak disebutkan dalam kitab ini, ya, dengan suara bulat gereja mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis daripada Injil ini. Ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-12. Nah, Markus juga memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul, yaitu Paulus, Barnabas, dan Petrus. Ya, Paulus, Barnabas, dan Petrus. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab. Nah, saudara, pada sekitar tahun 130 Masehi, ya, Papias, beberapa bapak gereja pada abad kedua berkata begini, bahwa Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Jadi ia menulis suratnya di Roma untuk orang-orang Romawi yang percaya kepada Kristus. Sekalipun saat penulisan Injil ini tidak jelas, sebagaimana sebagian sarjana menetapkan bahwa sebenarnya tahun penulisannya adalah tahun 50 sampai 60 Masehi. Nah, mungkin ini Injil yang pertama-tama ditulis. Jadi, kalau kita belajar tentang Injil sinoptik atau kitab Injil, surat-surat Injil, maka semestinya Injil Markus ini adalah Injil yang paling pertama ditulis. Kenapa dia ditulis pertama tetapi ditempatkan di posisi yang kedua? Itu alasannya bahwa tadi kita sudah lihat bahwa karena dia mengatakan temanya itu adalah Yesus itu sebagai hamba. Kenapa Matius ditempatkan di posisi pertama? Karena Matius itu temanya Yesus itu adalah raja. Jadi raja, otomatis raja ditempatkan di posisi pertama ketimbang hamba. Sebenarnya alasan secara teologis seperti itu. Nah, saudara, garis besarnya kita lewatin aja, Bu Ayu. Garis besarnya kita lewatin sampai dengan tujuan. Sampai dengan tujuan. Nah, tujuan daripada penulisan Injil Markus sendiri, ya, adalah
ditujukan kepada orang-orang percaya, ya, yang diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak di antara mereka disiksa, bahkan dibunuh, ya, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Jadi menurut tradisi di antara para syahid Kristen di Roma itu terdapat Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Nah, selaku salah seorang pemimpin gereja di Roma, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat, ya, yang bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan itu. Jadi kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa penganiayaan yang sangat besar. Ya, orang-orang Kristen tidak dengan mudah untuk menyembah kepada Tuhan atau memuji atau menyatakan diri bahwa dia adalah pengikut Kristus waktu itu. Ya, kalau kita belajar teologi maka orang-orang waktu itu ada tanda atau ada sandi, kata sandi yang menunjukkan mereka kalau bertemu satu dengan yang lain. Kata sandi adalah ada gambar ikan atau iktus waktu itu, ya. Kalau dalam bahasa Yunani iktus, ya, ada gambar, ya, ikan itu menandakan bahwa mereka adalah sesama orang percaya, ya. Tidak mudah karena penganiayaan yang begitu hebat pada waktu itu. Orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus itu pasti dianiaya, dibunuh, bahkan dijadikan tontonan-tontonan, ya, dibuat menjadi sangat menderita waktu itu. Nah, tujuan inilah memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, ya, dan jikalau diperlukan mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Jadi, saudara, sekalipun terjadi penganiayaan, terjadi orang-orang Kristen itu dikucilkan, orang-orang Kristen tidak diberikan ruang, tetapi mereka merasa bahwa hidup mereka itu senantiasa mengalami satu kehidupan. Sekalipun dalam satu titik tertentu mereka ini dianiaya, mereka menderita. Tetapi mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami itu tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus yang telah mati untuk mereka, ya, untuk penebusan dosa. Nah, tema kunci daripada Injil Markus sendiri itu yang pertama mujizat, ya, mujizat. Lalu yang kedua tanggapan orang banyak. Lalu yang ketiga sebutan istimewa bagi Yesus, ya. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah anak manusia, ya. Yesus adalah dengan sebutan anak, ada sebutan anakku, ya. Di dalam Injil Markus ada seperti itu. Lalu yang keempat itu tentang kuasa daripada Yesus, ya. Ada kuasa Yesus, ya. Nah, di dalam Injil Markus, survei daripada Injil Markus dikatakan bahwa dalam suatu kisah yang bergerak dengan cepat, Markus memperkenalkan Yesus sebagai putra Allah dan Mesias, ya, hamba yang menderita. Titik yang menentukan bahwa dalam kitab ini, ya, dimulai daripada Kaisaria Filipi, ya, yang disusul oleh peristiwa pemuliaan kepada Yesus Kristus. Ketika identitas dan misi penderitaan Yesus dinyatakan dengan jelas kepada ke-12 muridnya, bagian pertama kitab Injil ini memusatkan perhatian terutama kepada mujizat luar biasa yang dilakukan Yesus dan pada kuasanya atas penyakit dan setan-setan sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Akan tetapi di Kaisaria Filipi itu Yesus memberitahukan tentang, ya, dengan terus terang kepada murid-muridnya bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Nah, di dalam Injil Markus banyak sekali ayat dalam kitab ini menyebutkan tentang penderitaan sebagai harga untuk menjadi murid. Jadi di dalam Injil Markus kalau kita baca maka lebih banyak, ada banyak sekali penekanan tentang kita harus menderita supaya kita bisa menjadi murid Kristus, ya. Namun setelah mereka menderita karena dia,
maka Allah menyatakan bahwa ia berkenan kepada mereka sebagai mana ditunjukkan dalam kebangkitan Kristus. Nah, ciri khas daripada Injil Markus ini ada 4. Yang pertama, Injil ini penuh dengan kegiatan. Yang kedua, Injil ini khusus untuk orang-orang Romawi. Yang ketiga, Injil ini bernada mendesak, dimulai dengan tiba-tiba dan bergerak dengan cepat dari episode yang satu kepada episode yang lain. Ya. Lalu yang keempat itu, Injil ini ditulis dengan hidup, seraya menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kristus dengan ringkas dan tepat, dengan gamblang dan dengan keahlian dari seorang pujangga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Injil Markus, maka Injil ini ya menggambarkan suatu kehidupan, ya, menggambarkan suatu kehidupan. Karena apa? Karena Kristus yang sendiri adalah kehidupan itu. Dia telah mati dan bangkit menjadi seorang yang patut disembah, yang patut dipuji. Nah, pendahuluan daripada Injil Markus. Injil Markus itu adalah salah satu kitab dari 4 Injil dan yang penulisnya paling awal, yang penulisannya paling awal. Tetapi mengapa kedudukannya dalam PB ditempatkan pada urutan kedua? Sehingga orang Kristen dan gereja mula-mula lebih banyak membaca Injil Matius daripada Injil Markus. Ya, ada beberapa alasan yang dapat saya kemukakan, yaitu pertama, khotbah di bukit yang berkaitan dengan ajaran dan etika. Ya, lalu yang kedua itu kebenaran, misi. Yang ketiga itu perumpamaan kerajaan surga. Dan yang keempat itu kehidupan persekutuan dalam gereja. Yang kelima tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan masuk ke dalam eksegesis daripada Injil Markus pasal yang pertama. Ya, saudara, kalau kita perhatikan pasal yang pertama itu tentang Yohanes Pembaptis. Ya, kita mulai dengan pasal 1 ayat 1, perikopnya itu tentang Yohanes Pembaptis. Ayat 1 itu dimulai dengan kata-kata inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, ada ahli Alkitab yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan judul dari Injil ini. Tetapi ada sebagian dari ahli tidak setuju tentang hal ini. Penulis menganggap hal ini tidak menjadi masalah. Karena Injil Markus sesungguhnya membicarakan topik utama, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi penulisan Markus memulai penulisannya tentang sebuah ungkapan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya. Nah, dalam pembukaan Matius memaparkan, di dalam Matius dia memaparkan tentang silsilah dan peristiwa kelahirannya, sedangkan di dalam Markus sama sekali tidak menuliskannya. Kalau kita membacakan Matius, maka Matius memulai atau membukakan Injilnya dengan menuliskan silsilah daripada Yesus Kristus. Sedangkan Markus tidak ada penulisan silsilah di sini. Ada orang mengira bahwa pada saat itu Markus masih kecil. Dia tidak tahu menahu tentang kelahiran daripada Yesus. Hal ini bisa saja terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus telah membimbing Markus sehingga ia menuliskan demikian. Dan hal ini berkaitan erat dengan ayat-ayat yang ditulis selanjutnya. Lagi pula, ini merupakan tujuan daripada penulisan Injil Markus. Jadi Markus mencatat, saudara, ya, Markus mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus, ya, dari lahir sampai kepada kematiannya. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa teologi Injil Markus lebih kental, terutama membahas tentang kristologi.
yang menekankan Yesus adalah anak Allah dan bukan menuliskan tentang hikayat atau riwayat daripada Yesus Kristus. Nah, kita masuk ke dalam kata yang berikut. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa inilah permulaan tentang Yesus Kristus. Ada kata anak Allah. Ya, anak Allah. Sangat disayangkan ada naskah kuno yang tidak mencantumkan kata anak Allah. Sebab itu ada sebagian penafsir kitab Injil Markus mengira bahwa pada saat itu Markus tidak menuliskan kata-kata tersebut dan dianggapnya Markus tidak mementingkan status Yesus sebagai anak Allah. Kalau kita belajar teologi, maka teologi barat itu suka menyelidiki isi Alkitab. Ya, seolah-olah Alkitab adalah objek penyelidikan mereka. Mereka menggali dari kitab sejarah, naskah kuno, serta bahan-bahan lain. Tetapi sayang sekali, mereka tidak dapat menemukan jawaban. Penulis menganggap tidak perlu banyak untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Karena pada umumnya jemaat di Asia itu tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat menerima dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi konsep ini sangat penting bagi kita karena kita menyadari dan kita tahu, kita menerima bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sehingga kita percaya kepada Dia, kita mengimani Dia sebagai anak yang telah turun ke dunia, yang telah sama seperti kita, menjadi rupa seperti kita untuk mengambil kita, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Nah, sebenarnya orang Yahudi sulit menerima Yesus sebagai Mesias. Karena semakin tidak percaya bila dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka hanya percaya bahwa Allah itu esa, monoteisme. Sebagaimana penganut agama Islam. Ya, sekalipun demikian Alkitab dengan jelas memberitahukan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, puji Tuhan kita semua mempercayai bahwa Markus menekankan dan mengajarkan hal ini. Sebab itu ia memulai tulisannya, dia katakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, di samping itu keseluruhan isi kitab Markus juga menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari awal Markus mencatat, terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anak Allah. Ya, terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, saudara-saudara, di sini dapat dikatakan bahwa Markus tidak mementingkan status Yesus sebagai anak Allah. Ya, lalu pada ayat yang ke-8 ayat 29 dicatat pengakuan Petrus kepada Yesus. Engkau adalah Kristus. Ya, engkau adalah Kristus. Dan dikatakan bahwa itu berarti dia percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, engkau adalah Kristus. Dia percaya bahwa berarti Yesus itu adalah anak Allah. Nah, lalu mengapa Allah melalui putranya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia? Ya. Kenapa? Dia Allah. Dia adalah anak Allah. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia? Menurut saya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Yohanes 1 ayat 18. Orang Yahudi maupun orang Yunani mempunyai pandangan yang sama. Berarti semua orang mengatakan demikian. Manusia tidak dapat melihat Allah. Karena Allah itu adalah roh. Sebab itu melalui Yesus putranya yang menyatakan diri Allah. Kata menyatakan dalam bahasa Yunani adalah exegeomai, yang juga berarti menjelaskan. Seperti halnya Allah Bapa telah menjelaskan dan menyatakan maksud dirinya kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Lalu alasan yang kedua,
bahwa yang paling menyerupai Bapa itu adalah anak. Ya. Sebab itu Allah Bapa menyatakan dirinya melalui kedatangan anaknya Yesus Kristus ke dunia. Sehingga Yesus dapat menyatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya kan? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7 dan juga ayat yang ke-9. Ucapan ini sangat penting dan berharga yang patut kita renungkan lebih dalam. Ya. Jadi waktu itu Yesus sendiri katakan kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapa. Ya. Ini menyatakan, mengungkapkan bahwa yang paling menyerupai Bapa itu adalah anak. Lalu yang ketiga, yang paling memahami isi hati Bapa itu adalah anak. Ketika datang ke dunia, dia telah mengungkapkan isi hatinya kepada Allah Bapa, karena dialah yang paling memahaminya. Sebab itu Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Lalu yang keempat, yang paling mengasihi Bapa adalah anak. Dan yang kelima, yang paling dapat menyatakan pengorbanan adalah melalui pengorbanan putranya. Di sini Allah Bapa telah menganugerahkan anaknya. Bahkan Yesus mati, dihukum mati di atas kayu salib. Inilah pengorbanan yang paling besar. Ya, ini adalah pengorbanan yang paling besar. Ya, sebab itu, ya, sebab yang dapat menggantikan, ya, sebab yang dapat menggantikan Bapa adalah anak. Yesuslah yang paling dapat mewakili Allah. Jadi kita dapat belajar bahwa kita semua sampai dengan hari ini kita boleh mengenal Tuhan dengan baik. Ya, kita percaya kepada Tuhan itu karena penebusan daripada Kristus di dalam hidup kita. Yesus sendiri katakan bahwa dia itu datang daripada Bapa. Ya. Oleh sebab itu, barang siapa yang percaya kepada dia, barang siapa yang mengakui dia, barang siapa yang mengenal dia, maka mereka juga mengenal Bapa. Ya. Itu yang ayat yang pertama tentang kata-kata daripada anak Allah. Lalu ada yang kedua, saudara, ada kata-kata Yesus Kristus. Ya, ada kata-kata Yesus Kristus. Inilah permulaan tentang Injil Yesus Kristus. Nah, kata Yesus dalam bahasa Yunani berarti juru selamat, yang mempunyai arti yang sama dengan kata Yosua dalam bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama misalnya Yehova adalah penyelamat kita. Tidak sedikit orang Yahudi yang bernama Yesus. Maka untuk membedakan dengan yang lain, Alkitab sering menyebut Yesus orang Nazaret. Kemudian berkembang menjadi Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Paulus menulis bahwa Yesus dalam surat-suratnya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kurios, yang berarti Tuhan atau pemilik otoritas atas seseorang. Jadi untuk membedakan ya dengan Yesus-Yesus yang lain yang ada waktu itu, maka dia diberikan ada Tuhan Kurios yang artinya Tuhan. Ya, yang artinya Tuhan, pemilik otoritas atas seseorang. Kita adalah milik dia. Kita adalah punyanya dia. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang ketika dia menerima Tuhan maka hidupnya itu hidupnya semau gue, ya, sesuka hatinya. Kita sudah menjadi milik Tuhan, ya. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan kita adalah Kristus, ya. Pemilik atas hidup kita itu adalah Kristus, ya. Pemilik atas hidup kita adalah Kristus. Sebab itu ketika kita menyebutnya Tuhan, hendaklah kita mentaatinya sepenuhnya.
dan menyerahkan otoritas kepadanya. Saya percaya hal ini merupakan rahasia bagi setiap hamba Tuhan dan jemaat untuk dapat hidup bahagia dan berhasil, yaitu mengenal Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Ya. Nah, kata Kristus, ya, kata Kristus itu adalah yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Mesias. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Kata kerjanya sebagai Krio. Ya, kita tahu yang diurapi dalam perjanjian lama itu adalah imam dan nabi. Ya, dan raja. Jadi di dalam perjanjian lama, ya, orang-orang yang diurapi itu adalah yang pertama imam, yang kedua itu nabi, dan yang ketiga itu adalah raja. Ini 3 orang ini yang mendapatkan jabatan ini yang akan diurapi. Ya, hal ini menyatakan bahwa dia memiliki ketiga jabatan itu. Ya, hal ini menyatakan bahwa Yesus memiliki 3 jabatan itu, yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Tetapi bagi kita yang terpenting, Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, juru selamat yang kita nantikan. Namun sangat disayangkan ketika Injil pertama kali disampaikan Yesus kepada orang Yahudi, mereka tidak menerima Mesias. Sebaliknya, mereka menyalibkan dia. Ini merupakan dosa yang besar karena suatu kebodohan yang besar. Ya. Nah, inilah permulaan Injil. Arti kata Injil adalah kabar baik atau euangelion. Konon ada pepatah kuno mengatakan kelahiran seorang putra raja merupakan awal dari kabar baik bagi dunia. Tetapi bagi Markus, permulaan Injil atau kabar baik adalah melalui kelahiran daripada Yesus Kristus. Ya. Sebagai anak Allah. Sebab itu Injil juga disebut sebagai Injil Yesus Kristus. Demikian juga melalui Nabi Yesaya, Injil juga disebut sebagai Injil Allah. Paulus juga menyebutnya kekuatan Allah. Sesungguhnya Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan yang besar, berita bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi Bapak Ibu dari ayat yang pertama kita belajar bahwa anak Allah, dia adalah anak Allah. Dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Oleh sebab itu siapa yang mengenal dia, siapa yang menerima dia, maka mereka juga menerima dan mengenal Tuhan, mengenal Bapanya. Ya. Lalu dia adalah Kristus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah Tuhan. Tuhan atas kita. Dia memiliki seluruh kehidupan kita. Nah, itu yang ayat pertama yang dapat kita pelajari. Lalu ayat yang kedua, saudara, dikatakan begini, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ya, dalam naskah kuno tidak ditulis kata Yesaya. Ya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, kalimat ini menyatakan bahwa Injil tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan sudah dinubuatkan jauh sebelum oleh Allah dalam Alkitab. Ya, ini merupakan rencana pekerjaan Allah. Jika kita meneliti Alkitab dengan seksama, maka kita akan mendapatkan nubuat yang menyatakan bahwa akan datang seorang Mesias. Jika demikian, apa ciri-ciri dari berita Injil ini? Apa bedanya dengan Injil yang lain? Yang disebut dengan Injil di atas adalah Injil Yesus Kristus, juga Injil Allah. Oleh sebab itu yang ditulis oleh Markus adalah yang berhubungan langsung dengan kedatangan Yesus Kristus. Ya, kelahirannya mendatangkan kabar baik atau berita yang baik. Umat manusia yang memiliki Injil akan memiliki harapan. Jadi ketika kita memiliki Injil di dalam hidup kita, maka kita memiliki pengharapan, ya. Kita memiliki pengharapan, ya. Dikatakan, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, arti kata lihatlah ialah agar kita memperhatikannya, ya, agar kita memperhatikannya. Karena seperti seorang raja atau pembesar akan datang
perlu dirintis jalan baginya. Demikian juga Allah mengutus Yohanes Pembaptis, ya, yang membuka jalan bagi datangnya Mesias. Sebab itu kehadiran Yohanes Pembaptis menandakan kedatangan Mesias. Untuk memahami kebenaran ini, maka kita perlu memperhatikan dan dengarlah dengan seksama pula. Jadi kata lihatlah itu supaya kita memperhatikan, ya. Lihat artinya kita memperhatikan dengan seksama. Nah, lalu ayat yang ketiga, saudara, dikatakan gini, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kata padang gurun, ya, pertama kali disebut dalam ayat ini. Selain itu juga terdapat pada ayat 13, ayat 35, ada 45 dan seterusnya. Ya. Alkitab sering menyebut kata padang gurun dan tentu terkandung makna di dalamnya. Dalam kehidupan kita dapat mengalami kerohanian yang kering seperti di padang gurun. Apa ciri-ciri dari keadaan di padang gurun? Menurut saya, arti padang gurun dalam Alkitab itu adalah yang pertama, tempat yang tiada manusia. Tempat yang tidak ada manusia. Yang kedua, hanya ada binatang buas. Yang ketiga, adanya si setan. Ya, ayat 1 pasal 1 ayat 13. Yang keempat, seringkali juga ada kesusahan. Yang kelima, tetapi terdapat juga providensia Allah, pembelaan Allah, pertolongan Allah. Yang keenam, terdapat juga penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang ketujuh, bisa berarti awal dari pekerjaan Tuhan. Nah, pada ayat ini, seruan Yohanes Pembaptis menjadi pertanda awal bagi pekerjaan Tuhan. Ada suara orang yang berseru. Ini menunjukkan Yohanes Pembaptis. Ya, ketika Yohanes muncul, orang Yahudi mengira bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah Yesus. Dia adalah Mesias. Maka mendekatlah banyak orang kepadanya. Namun ia segera mengatakan bahwa ia bukan Mesias, tetapi semata-mata adalah suara. Ya, semata-mata adalah suara. Suara berarti tidaklah terlalu penting, apalagi suara yang berada di padang gurun. Ini menandakan bahwa dia tahu diri dan rendah hati. Sebagai contoh, saudara, ya, dengan kita mendengarkan siaran radio Amerika, menekankan negara Amerika dan bukan suaranya, ya. Dengan berkata demikian, Yohanes Pembaptis dengan segera jelas menyangkal bahwa dia bukan Mesias yang akan datang. Yohanes hanya mempersiapkan jalan, yaitu jalan bagi Mesias. Yohanes Pembaptis datang, ya, mendahului Yesus dengan berkata, kerajaan sorga sudah dekat. Kita tahu ketika awal pemberitaan Yesus juga berkata, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Yohanes itu memberikan suara, ya, menyampaikan berita bahwa saya datang untuk mempersiapkan, ya, tetapi yang sesungguhnya, Mesias yang sesungguhnya itu bukan saya. Ini menandakan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati dan mengerti tentang panggilan di dalam hidupnya. Lalu ayat yang keempat dikatakan demikian, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat ini menyatakan penggenapan nubuat. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Mana yang lebih dahulu, dibaptis atau pemberitaan? Tentu saja pemberitaan terlebih dahulu. Orang banyak yang mendengarnya dan mengerti, baru kemudian memberikan dirinya untuk dibaptis. Orang Yahudi memiliki berbagai upacara baptisan. Di antaranya baptisan pertobatan yang sebenarnya ditujukan kepada orang kafir, yaitu baptisan bagi mereka yang akan masuk ke dalam agama Yudaisme. Dengan kata lain, orang kafir akan menjadi masuk ke dalam Yudaisme harus mengalami 3 hal, yaitu baptisan, yang kedua mempersembahkan kurban, dan melaksanakan upacara sunat. Tetapi di sini keadaannya agak khusus. Objek seruan Yohanes Pembaptis bukan terhadap orang kafir,
melainkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi mengira karena dirinya adalah keturunan Abraham, maka mereka sendiri akan diselamatkan. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, setiap orang yang berdosa harus bertobat dan menerima baptisan. Itu sebabnya sekalipun mereka adalah orang Yahudi, mereka juga harus percaya dan bertobat. Ini adalah upacara baptisan, pertobatan. Kata bertobat berarti sadar diri. Ya, sadar dirinya berdosa dan berbalik dari jalan atau hidup yang lama ke jalan hidup yang baru. Nah, saudara-saudara, kata menyerukan adalah keruso, ya, adalah keruso. Kata ini digunakan sebagai seperti seseorang yang mewakili raja berkata atau mengumumkan suatu berita penting, atau seorang kepala pasukan mengumumkan kemenangan setelah mereka berperang. Sebab itu merupakan suatu kebahagiaan bagi Yohanes Pembaptis jika ia dapat menyerukan berita pertobatan dari Allah. Yesus memujinya dengan berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-11. Dia berseru agar mereka bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Maka Allah akan mengampuni mereka. Sebab itu ayat ini selanjutnya adalah dengan kata mengaku dosa mereka. Ya, jadi mengaku dosa mereka. Kata penting, ya, kata penting yang ada di ayat yang keempat ini tadi adalah menyerukan, ya, menyerukan pertobatan, ya, menyerukan pertobatan. Artinya bahwa mereka mewakili satu penulisan ini mewakili sesuatu yang benar-benar kita harus menyerukan bahwa diri kita ini nggak layak, diri kita ini nggak pantas, tetapi Tuhan itu melayakkan kita, ya. Tuhan melayakkan kita. Tuhan memberikan kepada kita pengampunan supaya kita layak menjadi anak-anak yang masuk ke dalam kerajaannya. Nah, ayat yang kelima. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua mengaku dosanya. Mereka dibaptis di Sungai Yordan. Ini merupakan hasil pemberitaan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea. Pertanda ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, terdapat banyak orang yang merespon. Pengaruh dan hasilnya sangat besar. Di manakah Yohanes Pembaptis ketika itu berada? Dia berada di tepi Sungai Yordan yang disebut dengan Sungai Yordan. Dalam Alkitab adalah sebelah tepi timur tepi Sungai Yordan. Nah, perjalanan dari Yerusalem ke tepi timur Sungai Yordan kira-kira memakan waktu 2 hari dengan berjalan kaki. Ya, kata orang tentu bukan berarti setiap orang, tetapi artinya banyak jumlahnya. Mereka mengaku adalah ucapan dari mulut, juga berarti bahwa mengaku dosa mereka dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan baptisan sebagai tanda bukti. Sebab itu mula-mula mereka datang mendengar kemudian mengaku dosa, selanjutnya menerima baptisan, yaitu baptisan pertobatan. Jadi saudara, ketika kita belajar ini, ya, belajar di bagian yang ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka datang itu dari seluruh daerah Yudea, ya. Mereka datang dari seluruh daerah Yudea. Mereka datang mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan, lalu mereka menerima baptisan dari Yohanes. Nah, menariknya di ayat yang kelima, ayat yang keenam, dikatakan begini, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Keadaan ini menggambarkan kehidupan Yohanes yang sederhana. Ya, keadaan ini menggambarkan kehidupan Yohanes yang sederhana. Kehidupan seseorang di padang gurun tentunya sangat sederhana, sebagaimana kehidupan Nabi Elia di 2 Raja-Raja ayat 1 pasal 1 ayat 8. Kita tahu munculnya Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama.
dan kemudian digenapi pada dirinya. Di sini berbicara mengenai rencana pekerjaan Allah, dinubuatkan sebelumnya, kemudian digenapi. Di samping itu juga mengingatkan orang Yahudi, hadirnya Yohanes Pembaptis berarti hadirnya Mesias di kemudian hari. Jadi Yohanes Pembaptis hadir untuk membuka jalan. Yohanes Pembaptis hadir untuk menyuarakan kepada orang-orang. Ya, Yohanes Pembaptis hadir untuk memberikan satu penggenapan kepada kita bahwa Dia, Yesus yang datang kemudian, itulah yang menjadi Mesias, menjadi juru selamat atas dunia ini. Jadi oleh sebab itu dia berkata, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat yang ke-7. Pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, tentang memberitakan. Pada zaman itu kalimat akan datang mempunyai arti murid atau anak buah. Menunjuk pada generasi yang lebih muda. Misalnya jika kita berkata, dia adalah yang akan datang daripadaku. Berarti dia adalah muridku. Tetapi di sini Yohanes tidak bermaksud demikian. Sebab itu ia menambahkan kalimat yang lebih berkuasa daripadaku. Jadi dahulu kalau kita mendengar kata-kata kalimat akan datang, itu artinya bahwa orang setelah kita. Orang setelah kita. Itu bisa saja anak buahnya, bisa saja muridnya. Orang-orang yang dia bimbing, orang-orang yang dia latih. Ya. Itu akan artinya bahwa dia derajatnya di bawah, lebih rendah. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis memberikan satu pernyataan lagi, ya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Dia menambahkan kata membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Ada kata-kata yang lebih berkuasa daripadaku. Di sini kita dapat melihat kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Pada saat itu ada seorang nabi yang mengatakan, ketika para murid belajar dari rabi, ia harus melayani rabinya sebagaimana seorang budak melayani majikannya, kecuali melepaskan tali kasutnya. Kita tahu bahwa orang Yahudi ketika ia berumur 13 tahun, ia mulai menjadi bar mitzvah, yaitu anak Taurat. Dia mulai menerima pengajaran Taurat dari seorang rabi. Pada umumnya seorang rabi tidak dibayar, tetapi seorang murid harus melayaninya. Sebagaimana seorang budak melayani tuannya, tetapi hanya satu hal dia tidak perlu melakukan, yaitu melepaskan tali kasut rabinya. Itu tidak boleh dilakukan, karena ini dipandang sebagai pekerjaan yang rendah, karena pekerjaan seorang budak. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan untuk melepaskan tali kasutnya, ia tidak layak. Melepaskan tali kasut daripada Yesus, dia tidak layak. Ya, dia tidak layak. Jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus, dia tidak lebih daripada seorang budak. Betapa rendah hatinya. Sebab itu Yohanes juga mengutarakan, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentunya kita belajar ini bukan merupakan sebuah hal untuk membuat kita membosankan, tapi kita belajar supaya kita melihat bahwa ini sebuah contoh, sebuah teladan yang sangat luar biasa, bahwa Yohanes Pembaptis itu memberikan satu teladan betapa rendah hati dia, dan dia menunjukkan bahwa dia bukan Mesias, tapi dia adalah pembuka jalan, penunjuk jalan supaya datang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, dia katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apa artinya? Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apakah ketika di dunia Yesus pernah membaptis orang? Alkitab tidak pernah menyatakan demikian. Ya. Jadi kata baptisan di sini tidak dapat diartikan sebagai upacara, tetapi memiliki makna rohani.
Baptisan dengan air merupakan upacara lahiriah. Maka sesungguhnya arti kalimat ini bukan secara lahiriah, melainkan bersifat mempersiapkan, yaitu mempersiapkan baptisan Yesus dengan tingkatan yang lebih tinggi, yang bersifat rohani, yaitu ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus. Cara baptisan orang Yahudi beragam, di antaranya dengan air, yaitu baptisan pertobatan. Ini merupakan suatu ritual, tetapi juga bersifat mempersiapkan, yaitu siapkan hati untuk dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus ketika ia percaya. Sebab itu, baptisan Yesus adalah di dalam diri manusia yang bersifat penggenapan. Dengan Roh Kudus, dia membaptis orang bukan secara ritual, melainkan secara rohani, melainkan rohani sifatnya. Karena selama ini Yesus tidak membaptis orang secara ritual. Sebaliknya, setelah Yohanes melakukan baptisan, Yesus mulai bekerja. Pekerjaan Yesus merupakan penggenapan, juga bersifat rohani. Ketika Yesus sedang bekerja, tentu saja Roh Kudus bekerja menggerakkan hati orang banyak. Dan ketika manusia percaya kepadanya, maka Roh Kudus tinggal di dalamnya dan memeteraikan sebagai anak Allah. Air hanya menyucikan tubuh manusia, tetapi Roh Kudus menyucikan hidup serta seluruh hati dan roh manusia. Inilah arti Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Hal ini menyatakan baptisan bukan merupakan upaya ritual, melainkan bersifat kerohanian. Sebab itu, ketika Tuhan Yesus bekerja di dunia, tidak dapat dikatakan bahwa Roh Kudus belum bekerja. Roh Kudus sudah bekerja, sekalipun Roh Kudus belum turun atau dicurahkan kepada gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tentunya memahami bahwa Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini memberikan satu gambaran yang utuh bahwa juru selamat, Mesias yang sebenarnya yang dijanjikan itu adalah datang dari Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Yohanes ketika Yohanes datang, Yohanes mempersiapkan jalan bagi dia. Yohanes bukan juru Mesias, tapi Yohanes mempersiapkan jalan untuk dia. Dari 8 ayat ini kita belajar bersama-sama bagaimana Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dan bagaimana Yohanes Pembaptis dengan hati yang lugas, dia menyatakan bahwa benar-benar Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yohanes dengan hati yang rendah, dia merendahkan hatinya dan dia menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dinantikan. Ya, sehingga dia berani berkata bahwa untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas, aku tidak layak. Malam hari ini kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Mari kita semua mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Kristus. Dia adalah pemilik tunggal daripada kehidupan kita. Siapa sebenarnya kita? Kita adalah orang yang sebenarnya tidak mendapatkan kasih karunia. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, dia datang ke dalam dunia dan dia melakukan seluruh apa yang menjadi keinginan dari manusia. Dia mengikuti semua. Dia hidup bersama-sama dan dia juga datang. Apakah dia orang berdosa lalu mau dibaptis? Tidak. Tapi dia melakukan itu sebagai bukti. Dia mau menunjukkan, memberikan contoh, sebuah teladan rohani kepada kita. Bahwa dia mengikuti semua itu untuk menunjukkan betapa Tuhan ingin agar memberikan satu bukti bahwa dia benar-benar adalah Mesias. Buktinya ketika dia setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, malam hari ini dari Injil Markus pasal 1
ayat 1 sampai dengan 8. Kita belajar banyak hal. Dan tentunya saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tahu dan boleh melakukan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Karena pengorbanan dia begitu luar biasa. Pengorbanannya begitu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Satu tujuan, membawa kita kembali kepada Tuhan. Ini yang dapat saya sharing pada malam hari ini untuk kita semua, dan saya berdoa, saya percaya bahwa kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena begitu besar Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena malam hari ini kami belajar Tuhan Yesus tentang bagaimana Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau menjadi anak Allah. Tapi Engkau datang ke dalam dunia untuk mengangkat kami, menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Engkau adalah pemilik tunggal dari hidup kami. Tapi Engkau rela Tuhan. Engkau rela menjadi hamba supaya kami boleh diangkat kembali. Supaya kami boleh didamaikan kembali dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau telah mati Tuhan. Engkau telah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah mengalahkan kematian. Dan akhirnya Tuhan, Engkau boleh membawa kami, memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh belajar dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ke dalam tangan kuasa. Biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Boleh menjadi berkat atas kehidupan kami. Terima kasih. Meteraikan firman ini. Dan biarlah firman ini terus hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa Surgawi. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.